Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, sekaligus dalam menuruti perintah PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat dalam masa pandemi COVID saat ini. Setiap kita beribadah yang di rumah, dan kami dari gereja menyapa kita semua di dalam firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 mengatakan, lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau yang berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Singa telah mengaum. Itu satu topik yang sangat keras, yang boleh digali dan dipahami dari kitab Amos. Singa telah mengaum, pertanda kemarahan Tuhan atas perilaku dan sikap para hamba Tuhan, termasuk itu imam, raja, dan umat Tuhan sendiri. Mereka telah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mereka tidak memperjuangkan keadilan. Raja
tidak peduli terhadap kehidupan rakyat yang sudah amburadul. Dan imam hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana dia nyaman tetap ada di istana raja. Dan bahkan mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Di mana-mana ada persundalan, mereka meninggalkan Tuhan. Tapi ibu bapak saudara-saudara, ironinya mereka rajin beribadah, tapi bukan lagi memuliakan Tuhan, justru memuliakan raja. Mereka rajin hadir di rumah Tuhan dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk menyenangkan manusia. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita membaca nas ini, sebenarnya ditujukan secara khusus bagi para pemimpin, bagi para imam, dan bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Jadi ketika saya berkhotbah saat ini dengan topik tetaplah menyuarakan kebenaran, berarti firman ini mau mengingatkan tugas dan tanggung jawab para pemimpin, tugas dan tanggung jawab para imam, tugas dan tanggung jawab para pelayan. Dan dalam konteks kehidupan sekarang, tugas dan tanggung jawab para pendeta, tugas dan tanggung jawab para pelayan-pelayan di rumah Tuhan, dan tugas tanggung jawab para pemimpin di masyarakat. Jikalau demikian, memang apakah masih perlu kita bicarakan di sini? Karena para pemimpin itu sendirilah, dan para imam itu sendirilah, dan para pelayan-pelayan itu sendirilah yang seharusnya sudah memahaminya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau para raja, imam, dan pelayan Tuhan dan seluruh umat Tuhan di zaman Amos ini telah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, maka saat ini ketika diingatkan firman ini sebenarnya ditujukan untuk saya sebagai pelayan Tuhan, firman ini diingatkan dan ditujukan untuk ibu bapak sebagai pemimpin, dalam konteks apa kita dapat memahaminya? Mungkin supaya lebih jelas, kita mengingat pengakuan Imam Rasuli bagian yang ketiga itu. Setiap minggu kita mengatakan, aku percaya pada gereja yang kudus, imamat am, bahwa kita semua adalah imam dalam diri kita. Kita semua adalah imam. Setiap pribadi yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah imam yang bertanggung jawab atas imannya, yang bertanggung jawab atas hidupnya. Maka ketika dikatakan singa telah mengaum seperti dalam Amos 3 ayat 8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Sekali lagi, Tuhan tidak mau melihat para pemimpin bangsa, para pelayannya yang ada di rumahnya, dan para anak-anaknya yang ada di masyarakat maupun di hutan belantara, seperti yang ada dalam nats ini. Amos dipanggil Tuhan untuk menegur mereka. Amos dipanggil Tuhan dari tempatnya. Dia seorang peternak, dan dalam nats ini dia mengaku seorang yang bukan nabi, dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas mulia. Dia juga pemungut buah arah hutan. Artinya Amos bukan pribadi yang ditetapkan menjadi imam atau nabi yang hidup di istana seperti dalam nas ini Amasya, imam di Betel, dan hidup bersama-sama Yerobeam,
Raja Israel kala itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Tapi ternyata sekali lagi dalam kehidupan hamba Tuhan dan raja kala itu tidak ditemukan seperti yang diharapkan. Bahkan yang dapat kita perhatikan, bagaimana seorang imam yang bernama Amasya itu melakukan kompromi jahat setelah dia tahu bahwa Amos menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Setelah dia tahu bahwa banyak orang yang telah mendengarkan teguran-teguran tentang kejahatan mereka. Lalu Amasya mengatakan dan berbuat sesuatu yang memang mendukakan hati Tuhan. Dikatakan dalam ayat 10. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan. Menyuruh orang. Seorang nabi menyuruh orang untuk menghadap raja. Itu maksudnya. Dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Ibu bapak saudara-saudara, seorang imam, seorang hamba Tuhan sangat tidak suka ditegur dengan firman Tuhan, sehingga dia mengutus utusan, memberitahukan, melaporkan, supaya apa? Supaya raja menghukum seorang Amos. Kira-kira demikian. Itu yang pertama. Tapi di tengah persekongkolan itu, di tengah ketidaksediaan mendengar teguran Tuhan tentang kebenaran dalam arti hal-hal yang telah dilakukan oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan termasuk Amos memberikan pendapat yang luar biasa, ibu bapak saudara-saudara, ketika Amasya berkata kepadanya, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja dan inilah bait suci kerajaan. Sungguh jelas bagaimana seorang imam yang bernama Amasya mendewakan raja dan tempat raja, dan dia ikut tidak mau atau tidak bersedia mendengarkan teguran Tuhan dengan cara pandang yang luar biasa. Amos yang hadir dari tempatnya, Amos yang seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan, ditegur olehnya dan dituduh seakan-akan Amos memberitakan firman Tuhan hanya karena masalah perut, hanya karena masalah makan. Amasya mengatakan, carilah makanmu di sana dan bernubuatlah di sana. Pergilah, enyahlah ke Yehuda. Ibu bapak saudara-saudara, ini perlu kita cermati di zaman ini. Jangan-jangan hamba-hamba Tuhan seperti saya atau pendeta seperti saya membatasi seorang saudara yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan bahkan menuduhnya melakukan tugas itu hanya untuk mencari sesuap nasi. Begitu jelas dalam nas ini. Begitu jelas. Amasya yang nyaman, yang aman, dekat dengan raja, dan mau mempengaruhi raja dengan persekongkolannya, ternyata menunjukkan gigi bukan hanya di rumah Tuhan, tapi kepada hamba Tuhan yang bersama Amos itu. Maka dalam nas ini boleh kita perhatikan, ibu bapak saudara-saudara, bagaimana Amos menjawab Amasya. Dalam ayat 14 dia mengatakan, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk
golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Dan selanjutnya dia mengatakan dalam ayat 15, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi kita sudah dapat memikirkan bagaimana sulitnya seorang Amos memberitakan kebenaran atau menyuarakan kebenaran itu. Membela yang lemah dan melindungi yang kecil, serta berbuat hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian baru mungkin ibu bapak pernah mendengar bagaimana Rasul Paulus pernah menyerukan satu pernyataan kepada Timotius. Itu yang terjadi dalam nats ini, dalam hidup dan sikap Amos. Paulus berkata kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Baik atau tidak baik waktunya. Dalam konteks nats ini sepertinya tidak baik waktunya. Tapi hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, Amos yang menyuarakan suara Tuhan, singa telah mengaum. Amos yang menyuarakan kemarahan Tuhan, tidak mau mundur. Dia mengatakan, maka sekarang dengan firman Tuhan, engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Dalam ayat terakhir, Amos menjawab, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ibu bapak saudara-saudara ya, siapa yang sanggup mendengar perkataan ini? Ibu bapak saudara-saudara ya, siapa yang sanggup menyatakan ini? Jadi dua sisi. Ketika ada perkataan atau hal yang benar yang mau disuarakan atau telah disuarakan, tentu banyak orang, termasuk saya, mungkin tidak mau dikoreksi. Termasuk gereja, ini perlu menjadi perenungan. Termasuk para pemimpin, termasuk para pelayan, dan mungkin juga sebagai orang tua kita tidak mau dikoreksi. Bahkan kita kesal. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mau menyampaikan hal yang sepatutnya disampaikan di tengah-tengah, maaf saya pinjam istilah, kedegilan atau tegar tengkuknya umat Tuhan? Siapa yang berani? Dalam bahasa Batak dikatakan, saya sisugu do sidok nasitong. Memang dibenci. Setiap orang, setiap pribadi yang mau menyatakan hal-hal benar di hadapan Tuhan dan menyuarakannya, dan bahkan yang melakukannya pasti dibenci. Kita boleh melihat di masyarakat bagaimana sedihnya ketika ada pribadi yang melakukan hal-hal yang baik dan memperjuangkan halayak orang ramai, tapi masih difitnah, masih dicemooh. Ibu bapak saudara-saudara, sekali lagi melalui nats ini mau dibuka adanya pemimpin yang tidak baik, adanya imam yang tidak baik. Bukan berarti tidak ada pemimpin yang baik. Ada. Pemimpin dan pelayan yang baik juga dicemooh, yaitu Amos. Pemimpin yang baik seperti di masyarakat boleh kita lihat. Dan bahkan seperti orang tua di rumah masing-masing sudah berjuang. Bukan tidak mungkin anaknya sendiri kurang menghargainya. Karena apa?
karena kurang menerima Tuhan dan tidak berterima dengan sapaan firman Tuhan. Padahal firman itu kita tahu untuk apa, Ibu Bapak Saudara-saudara. Seperti yang disuarakan oleh Amos dalam nats ini. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Inilah yang diharapkan dari hidup para pemimpin, para pelayan Tuhan, dan umat Tuhan di sepanjang masa, termasuk di tengah-tengah kehidupan kita saat ini pada masa pandemi COVID ini. Kita mendengarkan Tuhan melalui pemimpin bangsa ini karena mereka adalah wakil Tuhan untuk merawat hidup saya, hidup ibu bapak, saudara-saudara. Mari kita dengarkan mereka. Pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak memikirkan dirinya sendiri, pelayan yang tidak hanya mencari-cari muka seakan-akan baik. Tentu pribadi-pribadi seperti itu harus kita dukung. Sekalipun dalam nats ini ada pribadi yang seakan-akan merasa dirinya paling benar, sekalipun sudah sangat tidak baik perlakuannya, dah bahkan tidak mampu menghargai sesamanya, tidak mau menghargai sesama pelayan. Sikap Amasia melecehkan Amos, menuduh Amos yang bukan-bukan, dan mengajak persekongkolan. Untuk apa? Ibu bapak saudara-saudara, ini menjadi teguran untuk saya dan kita sekarang juga. Apakah kita mau saling menghargai satu sama lain di dalam Tuhan? Apakah kita tetap menyuarakan kebenaran? Jangan-jangan saya takut melihat wajah seseorang atau kekuasaan seseorang. Atau jangan-jangan gereja telah berdiri dalam hal demikian. Gereja yang harus menyuarakan kebenaran firman Tuhan, justru gereja telah takut menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Semoga di antara kita tidak ada yang demikian. Mungkin ibu bapak pernah menghadapi sebagai pelayan, ketika berbicara dengan sesama pelayan yang lain, lalu tiba-tiba ada muncul pendapat, oh ini program di gereja ini kita tidak dapat lakukan, jangan-jangan nanti jemaat marah. Coba dulu ibu bapak, ini bukan 1-2 kali kita dengar, dan mungkin ada yang pernah mengatakan ini. Di tengah-tengah pelayanan gereja, di tengah-tengah perjalanan gereja, seorang pelayan dan mungkin seperti saya mengatakan, jangan kita lakukan, nanti marah jemaat. Ibu bapak, jangan terbalik. Setiap kita melayani di dalam Tuhan, pertanyaan yang perlu, apakah yang kita lakukan itu membangun? Apakah yang kita lakukan itu berguna? Apakah yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan? Berarti yang perlu kita cermati ketika bertindak, ketika berkata-kata. Saya percaya jemaat tidak ada yang mau ditakuti oleh para pelayan. Justru para pelayan seperti saya harus mengajak anggota jemaat untuk takut akan Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Kita bukan takut satu sama lain sebagai manusia, tapi kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Jikalau demikian, maka fungsi gereja yang membawa suara Tuhan itu tidak akan kehilangan makna. Gereja akan bertumbuh karena selalu mengajak jemaatnya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan setiap pelayan mengajak seperti yang dilakukan oleh gereja Tuhan saat ini di tengah pandemi COVID. Lumbung kasih yang telah digagasi oleh gereja HKBP Tangerang Kota ini. Ini mengingatkan bahwa kita dalam hidup keterbatasan saat ini. Ini mengingatkan bahwa kita
sangat diharapkan untuk saling menolong satu sama lain. Ini diharapkan untuk kita tidak saling merendahkan satu sama lain, tapi saling merangkul. Jangan menurut sikap Amasya itu, tapi lakukanlah sikap Amos itu. Orang yang mau berkata menyuarakan kebenaran, berarti dia mau supaya anak-anak Tuhan hidup. Ibarat pil yang pahit. Hal kebenaran itu kadang menyakitkan, tapi itu sangat menyembuhkan. Ini yang patut kita renungkan dari nats hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Bagaimana saya sebagai hamba Tuhan tetap setia menyuarakan kasih Tuhan? Bagaimana saya sebagai pelayan Tuhan tetap setia menyuarakan kasih Tuhan itu, memberitakannya di saat yang baik atau tidak baik waktunya. Tugas kita sebagai gereja, jangan menjadi pecundang, tapi benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Lalu yang terakhir yang boleh kita katakan, kita cermati, yang boleh kita renungkan dari kitab Amos ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kalau pala di awalnya dikatakan singa telah mengaum atas setiap ketidaksetiaan, perlakuan yang tidak baik, ketidakadilan, pemerkosaan, penjual belian hak-hak manusia yang terjadi pada zaman itu. Tapi pada akhirnya Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika Tuhan mengutus hambanya bukan tanpa tujuan. Dalam kitab Amos ini sendiri, dalam pasal 9 ayat 11 sampai 15, di situ rencana Tuhan begitu tegas. Untuk apa? Jikalau umatnya mau mendengarkan dia, jikalau umatnya mau turut kepada Tuhan, jikalau hambanya bersedia menyuarakan suara kebenaran, sekalipun memang mereka sempat dan akan terbuang, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Dia mau mendirikan kembali pondok Daud. Dia mau memperbaiki kehidupan kota-kota dan pertanian. Dan mereka tidak akan dicabut dari tanah pemberian Tuhan. Artinya Tuhan itu marah. Tuhan itu bersuara keras melalui hambanya Amos, supaya mereka tahu mereka jahat, mereka salah, mereka berdosa. Tapi bagi siapa yang mau mendengarkan Tuhan dan mengakui dosanya, di akhir kitab Amos ini itu menjadi harapan bagi saya, bagi ibu, bapak, saudara-saudara. Seberapa besar pun dosa saya, dosa kita, di dalam Yesus Tuhan mau memulihkan kita kembali. Di dalam Yesus dan penyertaan Roh Kudus, Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita. Dimanapun kita berada seperti umat Tuhan dalam Amos ini, di dunia pertanian, di dunia perkotaan, dan kedudukan mereka akan tetap satu hal, tetap menyuarakan kebenaran. Ya, jika ya, tidak jika tidak. Selain dari itu, dari si iblis, sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, kita, saya, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, diharapkan tetap setia, memuliakan Tuhan secara tulus dan baik, dan menyuarakan kebenaran di sepanjang hidupnya. Amin.